Anjay, fotonya udah diganti sama yang baru. Bar, motor bar. Hah? Ayo motoran. Ada kemarin Ducati 489 juta. Hah? Ducati 489 juta. Bukan dicuri tuh. Nah itu gua nggak tahu ya. Kok 89 juta? Tapi kan 400 cc dan yang tahun lama. Oh, buat ketangkal pinus. Nggak enak ketangkal pinus bawa mobil. Tapi warnanya bukan merah Mas Panji, bukan yang kesukaan lu. Warnanya hitam dia. Hitam juga nggak apa-apa. Musiknya masuk. Tuh, Ih, boleh juga. 2014. Ya nggak apa-apa. Tapi harusnya surat lengkap. Kalau si Mas Harsono ini dia biasa surat lengkap. Nggak mungkin jual kosongan. 89 juta. 89. Tapi dia ngomongnya sih tuh cukup bayar 89 juta aja bisa kirim-kirim, atau jangan-jangan 89 DP kali, gua nggak tahu. Gimana guys? Panji motor nih. Aneh. Dah, aneh. Gua menjadi pemotor adalah cita-cita terakhir gue yang gue curiga nggak akan gue kejar. Semua mimpi gue kejar, tapi naik motor di upstate New York atau di Long Island tuh kayaknya hanya akan jadi hayalan. Tapi motoran di Amerika asik Asik sih. Mau gue juga. Iya. Gue mulai dari Mio deh. Oke, hari ini adalah hari Rabu 28 Januari. Sedikit recap, gue nyampe Senin sore karena delay seperti gue infokan di penerbangan episode minggu lalu. Gue nyampe sore langsung ke markas. Ada meeting pas gue nyampe, harusnya gue ikutan tapi gue memutuskan untuk makan dulu. Gue lapar, habis itu gue jawabin belakangan. Terus sisanya lebih banyak dapetin update, minta update, sempat ketemu sama Bari. Terus malamnya itu ada shownya Cing Abdel sama Bang Temon. Nah, Cing Abdel bikin show hari Senin kemarin malam. Judulnya Nah Sehat Orang Tua. Kurang lebih itu kayak keroyokannya gue. Banyak crowdworknya, banyak ngobrol sama penontonnya, terus tektokan sama si Temon. Terus hari Selasa pagi seperti biasa untuk memudahkan jet lag, kuncinya adalah 2. Pagi keluar rumah dan minum air putih sebanyak-banyaknya. Terus setelah jalan sekitar hampir sejam, gue berangkat ke markas. Nah, sisanya meeting doang itu. Gue nyampe jam 10 bikin konten, jam 12 meeting sampai jam 3 kalau gue nggak salah. Habis itu gue geser ke Sensi, meeting lagi. Habis itu gue balik ke markas, meeting lagi 2 biji. Tapi I feel good about it karena yang gue suka dari, atau sebaliknya yang bikin gue gatal dari berada di New York adalah gue nggak bisa lebih menginfluence banyak hal. Kalau di Jakarta lebih enak, jadi kayaknya sih banyak seminggu ini urusan per CEO-an ya. Hari ini saat ini persis gue lagi jalan menuju sebuah restoran / cafe, tempat brunch gitu di daerah Blok M, untuk wawancara sama sebuah media internasional. Habis itu gue datang ke markas, ada meeting. Habis itu gue promo untuk acara Before Iftar. Nanti lu lihat aja sama siapa. Habis itu gue balik lagi ke markas untuk meeting lagi. Jadi isinya meeting. Jadi kita mulai ke kegiatan kita yang pertama.
Oke, sudah selesai wawancara untuk ABC News Little League. By the way, kalau ada yang nyari tempat ngopi enak, gua nemu lagi. Enak kopinya, sumpah. Sekarang kita jalan kaki ke markas, sekarang cuma 12 menit. Habis kita meeting. Gue kayak orang bukan orang Jakarta dah. Gue baru sadar Cikajang tuh seru banget ya. Makanan asik-asik, kafe asik-asik tuh. Gue tahu gue. Coba orang Jakarta tempat nongkrong favoritnya di Cikajang apa? Tempat makannya, tempat minumnya gitu, kasih tau lah. Asik banget ini. Oke, sebuah update lagi. Ini adalah hari Jumat, dan kita recap dikit apa yang terjadi beberapa hari kemarin. Setelah gue wawancara sama ABC News terkait kondisi Indonesia terkini, gue jalan kaki ke markas, ada meeting. Habis itu gue promo untuk eventnya Comika di podcast Keluarga Artis, ketemu Niki sama Mario Cesar. Terus menyenangkan sekali, lucu sekali mereka berdua. Gue geng mahi-mahi, fuck mihu-mihu. Terus abis itu gue sempat mampir ke Oten Coffee. Jadi gue mau beli beberapa alat untuk home brewing, karena gue pikir daripada gue selalu bawa mokapot, selalu bawa scale, selalu bawa grinder, mending ada set yang gue tinggal di sana, ada set yang gue taruh di Jakarta gitu. Jadi gue nggak usah bawa kemana-mana, apalagi kalau bawa fisik sih kan ribet ya alatnya. Jadi gue ke Oten, terus rencananya tuh mau beli grinder baru, mau beli scale, filter, terus mau beli temper gitu ya buat mokapot gue. Karena kalau kata Koko mokapot harus ditemping dikit biar lebih keluar, bukan krema ya, tapi kayak foamnya gitu dia di awal. Tapi terus ternyata nggak boleh sama orang Oten, jadi gue cuman milih bawa pulang guanya. Terus kayak gitu gue ke markas. Di markas itu gue hari Rabu ya, hari Rabu tuh ada jadi si Pecahkan itu kan suka corporate training ke agency namanya Densu. Terus bagian dari corporate training ada open mic di bawah. Nah, mumpung ada open mic, gue gatel pengen stand up, gue naik stand up di situ. Habis itu gue balik. Hari Kamis, gitu dulu deh. Oke, hari Kamis gue pagi-pagi sebenarnya harusnya jam 8, tapi gue jam 7 udah nyampe Bogor untuk taping sejumlah episode untuk football. Lebih tepatnya 7 episode total kemarin. Jadi karena mampir kepagian, sempat ngopi dulu di sebuah tempat ngopi nggak jauh dari situ. Gue lupa nama tempatnya, tapi gue ngambil footage-nya. Abis itu gue itu sampai jam berapa ya? Sampai siang, sampai jam 2 kalau nggak salah, dari jam 8 sampai jam 2. Terus yang seru tuh di sela-sela episode footballnya tuh ngobrol-ngobrol sama Felix Sial. Abis itu gue ke markas, terus si Alma Silviani, talentan Comika, itu mau kita audisi Suci. Nah, di antara semua talentan Comika, semuanya udah pada suci semua. Ya Ristek, ya Bonar, ya Beler, ya Bari dan segala macamnya. Nah, jadi kami mencoba untuk ngasih tips, ngasih masukan untuk dia. Abis itu gue ada sejumlah meeting, dan malamnya gue naik ke open mic Pecahkan, mencoba untuk ngetes. Nah sekarang ini kan hari Jumat, gue tadi ngapain aja gue seharian. Pokoknya nanti gue ceritain, tapi pasti nanti ini gue mau masuk karena bentar lagi proyekan. Udah waktunya Mi? Udah. Oke, mari kita turun. Oke, sudah selesai keroyokan, sangat seru, menyenangkan. Sekarang waktunya pulang dan tidur karena besok syuting TVC. Jadi gue baru aja ngisi podcastnya Denny.
Lu ada ekor ya? Gue tiap kali duduk di situ kayak gue lagi kasus gitu. Iya. Tapi emang lagi kasus. Enggak lah. Enggak, Itu cuman menurut keyakinan lo, Iya. itu bukan hanya bercanda. Menurut keyakinan orang, Kasus. Jadi Iya. itu beda keyakinan aja. Betul. Padahal Tapi sebenarnya udah ada ya. Apanya tuh? Lakum dinukum waliyadin. Agama lo apa sih? Hah? Agama lo apa sih? Kristen yang mencintai Islam. Ih, keren. Boleh. Nanti lu tonton ya. Oke, kita nge-recap apa yang terjadi dari hari Jumat ya. Jumat itu gua memulai hari dengan ngisi podcast yang baru, sebuah podcast baru, namanya Kenal Podcast, Knalpot motor, tapi potnya jadi podcast, Kenal Podcast. Terus itu adalah miliknya Yamaha, hostnya adalah Regen dengan Jegel dan Rispo sebagai third wheel ya, atau host ketiganya. Baru itu adalah sesuatu yang baru, jadi gue masih episode awal-awal, gue episode 2 gitu kalau gue nggak salah, atau kayaknya gue episode 2 deh. Tapi sangat menyenangkan, sangat seru ngobrol-ngobrolnya. Terus gue ke markas ada sejumlah meeting, dan seperti yang gue udah bilang, gue ikutan keroyokan. Di keroyokan gue mencoba untuk ngetes materi stand up baru sambil isi crowd work. Jam 9 jalan deh. Nah, si keroyokan rencananya akan ada versi besarnya. Gua lagi menyusun rencana sama tim Comika Event mau bikin di skala 800-an. Biasanya kan di atas kan cuma 80-an, dan ini skala 800-an. Sehingga mungkin crowdworknya akan lebih banyak, lebih panjang, lebih seru, lebih gila. Dan rencananya mau bikin panggung 360 gitu, panggungnya di tengah gitu, dikelilingin sama penonton. Jadi bener-bener berasa kayak keroyokan. Nanti kita lihat lah. Itu hari Jumat. Nah, hari Sabtu sepanjang hari dari Senin sampai dengan malam. Dari pagi. Dari pagi sampai dengan malam itu gue syuting TVC. Cuman gue belum bisa ngasih lihat footage-nya. Nanti tunggu iklannya keluar. Nanti gue rilis footage-nya. Untuk sekarang masih di embargo sampai tanggal rilis iklan tersebut, karena iklannya seru banget, keren banget, dan menurut gua secara flavor iklannya tuh seru lah. Gua nggak sabar ngeliat ini ketika rilis. Ada lucunya, ada serunya, ada kerennya, asik lah. Nanti lo akan lihat sendiri produknya apa, nanti lo akan lihat sendiri. Yang mana katanya sih akan rilis di bulan Februari ini, jadi ya, kita tunggu aja. Di hari Minggu gue mulai dengan main basket. Gue main basket bersama dengan followers, main bareng, seru-seruan. Udah lama banget gak main basket, jadi gue gatel. Abis itu siangnya gue ke podcast Denny Sumargo. Sudah lama saya tidak ketemu sama dia. Dan terakhir kali gue ke podcast Denny Sumargo tuh lagi dalam rangka promo, nggak ada kasus. Kalau sekarang ada kasus. Oh, dia happy sekali dengan obrolan kami. Saking happy-nya dia bilang, gue kirim durennya ke tempat lo. Kata gue, ya udah gitu. Gue kira dia mau ngirim duren kayak duren apa ya, duren kupas gitu. Atau kalaupun ngasih buah 1 atau 2, ngasih 2 box gede banget. Mungkin total berapa ya? 7 kali. Orang gila ngirim duren banyak banget coba. Gila kali. Jadi gue sempat makan dikit, sisanya nanti akan dibagi-bagi ke markas. Dan terus gitu gue ngonten di sini. Habis itu balik deh. Selesai. Itulah akhir dari minggu ini. Minggu depan akan seru. Lo akan lihat aktivitas yang sungguh unik dan menjadikan episode minggu depan jadi salah satu episode yang mungkin menghebohkan untuk banyak orang. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti
dari level 1 paham, yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak. Fee pembagian merchandise fisikal. Bahkan fee pengajar pecahkan bulan Desember.